Swastiastu. Om Swastiastu. Pada malam hari ini ada komandan saya datang bersama keluarga seperti biasa melakukan pengobatan. Hari ini nambah lagi ya? Nambah lagi. Ada ibu yang ikut berobat. Oke, Swastiastu sematam. Iki kedatangan tiang malam-malam Diki adalah pengobatan yang kelima ya. Yang kelima ya? Yang kelima ya. Jadi seperti biasa karena perubahan yang signifikan, jadi artinya perubahan kesembuhan kita rasakan, makanya rekomendasi atau pemberitahuan dari mulut ke mulut ya. Semakin banyak aja yang datang, Iya. semakin tiap kesini pasti ada aja yang ikut. Kalau kemarin salah satu keluarga misal saya yang ikut, sekarang ibu juga ikut. Iya. Terima kasih Jero. Iya, sekarang. Katanya juga tadi dia mau ikut ya, cuma nggak bisa ya. Iya, karena saya kasih tahu dadakan, jadi nggak ikut, nggak bisa ikut karena kesibukan juga. Jadi sayang sekali Jero, karena dia sudah pingin sekali untuk pengobatan yang ketiga ya. Ketiga. Ya, sayang sekali ya. Katanya sih tadi ibu bilang saat datang bulan sudah sangat lancar. Wah, karena beliau adalah keluarga saya sendiri, jadi saya yang bawa sendiri. Saya tanyakan langsung perubahannya seperti apa. Pertama dia datang begitu banyak keluhan, sumbatan, dan begitu datang bulan akhirnya keluar semua, dan rasanya katanya ringan sekali Jero. Ringan sekali, makanya sebenarnya dianya pingin sekali datang ke sini untuk berobat yang ketiga, dan sekalian mengucapkan terima kasih kepada Jero karena perubahannya yang sangat signifikan. Ya. Jadi ya sayang sekali, mungkin lain kali saya ajak lagi Jero. Ya itu dah. Itu tadi laporan dari ibu saat Iya, saya iya. terapi. Ya mudah-mudahan ibu juga diberikan jalan yang sama Jero. Astungkar, tadi saya dapatkan ada beberapa yang mungkin karena beberapa kesibukan juga ya. Iya betul. Akhirnya kalau nggak salah di bagian kiri itu agak sedikit lebih perlu proses lah. Iya. Ya walaupun tadi ceritanya tidak seperti yang awal-awal. Ya karena udah terlalu lama Jero. Ya. Terus udah. habis itu bisik-bisik Jero. Ya pengen sekali kok nggak bisa ya? Hah? Nggak bisa sisir rambut. Nah saat itulah saya ambil, dia agak menjerit. Iya. Ya memang dia nggak bisa menaikkan tangan, kemudian nggak bisa meraih punggung ya. Ya. Pakai sabun yang untuk di punggung itu nggak bisa. Jadi tadi merasa senang sekali sudah bisa naikin Makanya tangan. dia heran. Saya ambil, aduh saya bilang, sekarang naikin kedua tangan. Hah? Gitu dah. Hah? Ya itulah. Ya puji syukurlah. Inilah kegembiraan saya sebenarnya yang selama ini hampir 21 tahun saya tolak ya. Iya. Bukan saya tolak mentah-mentah sih. Saya masih waktu itu mengejar duniawi. Iya. Saya yang hidup menderita dari kecil. Cita-cita saya simpel sebenarnya. Ingin berkecukupan, setelah itu ingin membuka usaha. Iya. Agar bisa membuka lapangan pekerjaan. Sebenarnya mulia sekali. Iya. Istilahnya cita-cita saya. Ya, cita-cita sebagian orang lah, sebagian Iya. besar orang seperti itu ya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Ya, karena tugas yang harus beliau jalani. Ya inilah. Dan sekarang saya merasakan kebahagiaan yang tidak pernah saya rasakan selama ini. Saat saya melihat semeton-semeton dari berbagai penjuru Bali ya.
Iya, iya, iya. Yang paling barat itulah Negara, yang paling utara itu ya Singaraja, Leleng ya. bahkan sampai Buleleng Barat sekalipun datang. Dan bisa saya katakan hampir seluruh eh, wilayah Bali sudah ada yang ke sini. Iya, 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 betul. Karena setiap kali saya ke sini ini full semua Iya. dan harus ambil nomor sekarang. Jadi semua tahun yang mau datang ke sini eh, ambil nomor dan siap-siap antri, harus bersabar. Ya, berulang-ulang kali saya mengatakan kepada umat, kepada semeton-semeton yang datang, baik yang sakit ataupun yang mengantar. Saya katakan kepada mereka bahwa kita semua sedang diuji. Saya sebagai seorang tapakan, seorang pelayan umat, diuji ketulusannya, semangatnya, keikhlasannya. Begitu juga yang sakit, Ya, betul. diuji apakah ia sabar menunggu untuk mendapatkan kesembuhannya sendiri. Ya, betul. Yang mengantar juga sama, apakah dia ikhlas melayani si yang sakit. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, cepat ataupun lambat, suatu saat nanti yang mengantar itu juga butuh Iya, dilayani, kan begitu ya. betul, betul. Betul, dibutuhkan keikhlasan ya. Sangat benar sekali. Sama seperti Pak datang ke sini berkali-kali, 5 kali ya. Ya, Dan juga mengajak keluarga yang lain yang sakit, itu kan sebagai bagian dari bentuk menanam karma baik. ya, sebentar. Menanam karma baik. Dan juga Pak dengan sangat bijaksana juga sempat membuatkan tutorial atau video pendek cara mencari alamat saya. Itu kan juga bagian dari ngayah namanya. Ya, sambil menunggu kan melakukan sesuatu kan lebih baik. Ya. Banyak sekali sebenarnya ada cara kita itu benar-benar menjadi bagian dari perjuangan atau seorang tapakan seperti saya modelnya. Saya mengajak umat untuk ikut membangun Pasraman. Mudah-mudahan cepat terwujud. Dan caranya pun sangat simpel saya bilang ya. Dengan ikut sumbang subscribe, like dan komen. Ya. Dan video-video yang sekiranya memang bermanfaat bagi orang banyak, jika kamu punya 5.000 teman di Facebookmu, dengan nge-share di Facebook, itu juga menanam karma baik. Ya, ya, betul, betul. Jadi lebih cepat naik ya. Ya, lebih cepat naik. Dan memang segala hal butuh proses sih. Cuma kadang-kadang kita masih belum bisa bersatu. Iya, betul. Contohnya begini, yang tidak bermanfaat tetapi rasanya menarik, kita dengan mudah sekali menyumbang subscribe. Tapi di saat sesuatu yang berguna untuk halayak ramai, tapi diri kita merasa belum memerlukan itu, kita acuh. Iya, iya, betul. Ya artinya kepedulian kita itu masih minim. Dan jiwa rasa memahami apa itu Tatuam Asi itu masih sebatas wacana saja. Anggaplah kita di Bali. Di Bali rata-rata satu rumah kalau ada 10 orang pasti ada minimal 8 HP. Ya, betul. Yang 2 orang kan kakek dan nenek, sudah tidak bawa, paling bawa HP jadul. Kenapa kok mencari subscribe 1 juta kok susah? Iya, iya. Benar nggak? Betul, betul. Ini artinya memang satu, memang semua butuh proses. Yang kedua, memang rasa memiliki kita kurang, rasa persaudaraan kita kurang. Ya, itu yang harus dipupuk ya, Jero. Iya,
harus dipupuk, harus juga saling mengingatkan. Ya, ya. Nah inilah makanya hal baik mari kita sebarkan. Jika satu orang punya 5.000 teman di Facebook, dia nge-share ke grup yang isi grupnya itu 20.000. Ya. 20.000 orang itu per orang punya 5.000 teman, setidaknya akan lebih cepat. Iya. Saya masih membutuhkan saudara-saudaraku yang lain yang mau ikut menjadi bagian dari berdirinya Pasraman ini, karena kan mungkin saja sekarang dia hidup, lagi 2 hari dia mati. Ya, ya. Minimal dalam hidupnya dia sudah melakukan sesuatu dengan jarinya. Ya. Oke, teman-teman, mari kita bergandengan tangan untuk mendukung YouTube-nya Jero Balian Healer, dan dengan mendukung YouTube-nya Jero Balian Healer, Semeton juga mendukung akan terwujudnya pasraman beliau. Ya. Pasraman kita bersama. Pasraman kita bersama ya. Iya. Karena dari Semeton juga yang akan memberikan dari kontribusi kita, gitu ya. Oleh kita, untuk kita. Untuk kita. Ya, Semeton. Makanya jangan ragu, tonton YouTube beliau secara penuh tanpa men-skip iklan, karena dari situ beliau akan mendapatkan benefit income atau pendapatan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tekan loncengnya juga ya. Dan di saat tekan lonceng, pilih semua. Pilih semua ya. Iya. Jadi otomatis dia akan mensubscribe semua ya. Setiap video. Ya. Itu Semeton. Dan tadi Jero memberikan petua tentang musuh tubuh yang ada dalam diri itu, bisa dijelaskan ya? Jadi begini, banyak orang yang selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, dan ada juga yang meniru kebiasaan orang lain, memakan apa yang disukai orang lain, tanpa mau memahami bahwa setiap tubuh manusia itu memiliki yang namanya musuh, baik itu berupa buah-buahan dan makanan. Kalau bahasa ininya disebut alergi kan gitu kan? Alergi ya. Ya. Musuh tubuh itu disebut alergi kalau versi kedokteran. Ya. Maka jangan samakan kalau kamu makan ini sehat dan orang lain tidak sehat, kok bisa? Yaitu karena adanya alergi. Dan setiap tubuh di dunia ini semuanya memiliki musuh. Ya. Ada yang baru makan kacang sedikit langsung jerawatan. Ada yang makan kacang berkilo-kilo tidak jerawatan gitu contohnya. Ya. Ada yang makan telur, sering makan telur, bahkan tiap pagi dia tidak kenapa-napa. Ya. Tapi ada yang makan telur sedikit dia langsung gatel. Ada yang makan ayam banyak tidak kenapa-napa. Dan ada juga yang sering makan ayam, dia malah sakit. Iya. Begitu. Itu juga tergantung golongan darah juga. Golongan darah A, B, C, O semua punya. Dan kalau kita mau belajar dari ilmu kedokteran, itu bisa dijelaskan. Golongan darah O tidak boleh banyak makan ini. Ya. Ada itu. Ya. Dan itu memang benar. Jadi seperti itu. Dan juga dari golongan darah pun bisa istilahnya sifat seseorang itu bisa dibaca. Dari golongan darah juga bisa. Makanya ini benar-benar aneh. Sama dengan gini, pasah beteng kajang kan, humanis paing pon wagi kliwon. Ya. Nah sifat seseorang juga bisa dibaca dari kelahirannya. Orang yang lahirnya di Kliwon memiliki semua sifat yang ada di antara 4 sifat itu. Humanis, paing, pon, wagi. Ya. Orang yang terakhir Kliwon itu orang yang spesial. Kliwon yang spesial.
spesial. Kenapa? Karena dia memiliki karakter dari keempat karakter itu. Makanya dia posisinya tengah-tengah. Umanis timur, Paing selatan, Pon barat, Bage utara, Leon tengah-tengah. Yang tengah-tengah ini memiliki serpihan-serpihan sifat dari keempatnya ini. Makanya kalau orang yang terlahir Kliwon, ia bisa keras, ia bisa lembut. Jadi semua karakter ada di sana. Beda kalau Umanis, hanya Umanis saja beda karakternya. Dia mudah begini, dia mudah begini gitu. Jadi seperti itu. Nah, sama juga dengan makanan. Ada beberapa orang makan manas langsung sakit. Iya, iya. Dia bilang makan ini aja, atau dia sakit minum ini aja pasti sembuh. Tidak juga. Tergantung dari golongan darah lagi. Kembali lagi ke golongan darah, akan menjadi pemicu sembuh atau tidak. Jadi ketahui dulu ya. Ketahui dulu. Dan ini penting sekali buat semoton Sami. Jika Anda sudah sakit atau memiliki penyakit, Ya. harus sudah memiliki daftar makanan yang menjadi pemicu kumatnya penyakit Anda. Apalagi bagi orang yang punya penyakit sesak napas. Nah, Habis makan gorengan banyak langsung sesak. Ya udah, coret dari hidupmu gitu loh. Coret dari hidupmu. Ada lagi makan mangga langsung batuk. Itu banyak sekali. Jadi itulah contoh-contoh simpel bahwa sebenarnya sebagai manusia kita harus belajar banyak hal. ya betul ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya begitu kita ketahui apa yang tidak sesuai dengan tubuh kita, jauhi, kurangi, atau tidak sama sekali. Bisa saya katakan dikurangilah. Dikurangi. Karena apapun jika di porsi yang pas tidak akan bahaya. Oh iya, iya. Contoh, ada orang yang jika makan pepaya dia akan sesak napas. Tapi kalau makan sedikit tidak. Tidak ya. Jadi jika merasa itu memang sudah jadi musuh tubuhmu, ada yang makan sedikit memang langsung sakit, itu jangan sudah. Oh iya. Jadi kan kita pakai akal sehat saja. Nah, Makan segini enggak apa gitu. Sama kayak makan apa namanya itu ya, gerang ya. iya iya. Makan gerang ada yang gatal langsung, ada yang Langsung, tidak. ada yang tidak ya. Jadi tergantung apa jenis gerangnya dan sebanyak apa sudah makan. Ya. Pertama ketahui reaksi tubuh. Reaksi Dulu tubuh ya. harus diketahui. Setelah itu harus direnungkan apa yang tadi saya makan ya. Sama kayak pasien-pasien saya, Pak Juru saya kumat lagi, salah makan nih. Udah Pak Juru, saya sudah apa yang kamu makan? Saya gini cuma sayur sama sambal dan saya isi minyak sedikit. Sedangkan saya sudah bilang hindari yang berminyak-minyak. Dia sengaja mengisi sambalnya minyak sedikit. Terus saya jawab, Pak coba beli Portas, isi di airnya sedikit aja. Apa yang akan terjadi? Dan atau di saat Anda bawa motor atau bawa mobil, biarkan mobilnya ke pinggir sedikit saja, atau injak remnya sedikit aja, kan celaka. Iya iya betul. Jadi apapun itu alasannya, walaupun sedikit akan menimbulkan masalah. Ini yang sering sekali orang yang sakitnya bertahun-tahun nawar-nawar lagi. Nggak boleh kalau sedikit aja gitu. Jadi harus teguh puasanya kan begitu ya. Iya, sekarang begini, orang yang sakit dan saat ini sedang menjalani pengobatan, artinya orang itu sedang berjuang. Ya, betul. Nah, jika Anda ingin jadi pemenang, ya Anda harus mengikuti
apa yang menjadi aturan. Kayak makan ini nggak boleh jalankan, Iya. kan begitu. Ya. Kan tidak disuruh puasa. Iya. Dan anehnya lagi, baru saya bilang jangan makan sukupat, jangan makan gorengan, jangan makan kacang-kacangan. Dia sudah merasa dunia ini kiamat gitu. Seolah-olah tidak ada makanan lain. Baru saya bilang begini, coba lo lihat di kandang sapi, dia hanya makan rumput loh. Nah, betul. Hanya makan rumput loh. Apakah dia kurus kering? Kan tidak. Tidak, bisa gemuk juga. Jadi inilah yang ingin saya yang sangat-sangat perjuangan saya, maksudnya untuk memberikan pemahaman kepada pasien-pasien saya yang sakit, Ya. yang mana ia memang berasal dari keluarga yang dimanja, yang sudah biasa makan enak, sekarang sakit. Dan yang anehnya kan yang sakit diabetes. Iya, iya. Banyak sekali orang-orang yang melanggar itu orang yang asam lambung, asam urat, diabetes. Ini Ya, itu kan riskan ya. yang susah sekali saya kasih tahu. Ya. Sampai akhirnya keluarlah bahasa saya begini. Pasien saya banyak, ngantri lagi. Dan saya hanya akan menerima orang yang ingin sembuh. Anda kalau tidak mau mengikuti aturan saya, tolong jangan datang ke sini lagi. Carilah pengobatan tempat lain. Ya, ya. Karena saya hanya ingin mengobati orang yang ingin sembuh. Ya, betul. Jadi itu bahasa marah yang Menyayangi. menyayangi Ya, begitu. rasa marah yang menyayangi. Ya, betul. Bahkan pernah saya melakukan hal itu dulu waktu saya pengobatan keliling. Orang itu tidak mengikuti anjuran saya, anaknya nelpon saya tidak datangin lagi. Ya, buat apa kan gitu? Dia nelpon saya, Pak, saya tidak datang, maaf. Kenapa? Karena saya anggap dia itu tidak menghargai dirinya sendiri dan tidak menghargai saya. Iya. Saya datang ke rumahnya, saya bawa motor, saya kepanasan, saya kehujanan, saya hampir jatuh. Kan jiwa yang saya pertaruhkan di perjalanan bawa motor itu kan. Ya. Jadi intinya di dalam menjalankan pengobatan harus mematuhi semua aturan dan apa yang diinstruksikan, kan begitu aja ya. Bukan kalau bahasanya harus seolah-olah saya ini mendiktekan, tapi lebih kepada wajib lah. Wajib. Ya. Ya. Kalau Sama harus dengan berarti memang sama gitu ya. cuma Lebih lebih bijaksana lah kayaknya. Bijaksana kalau Iya. wajib ya. Tapi kalau harus kan ada, ini keharusan. Iya. Jadi wajib dilaksanakan, kan begitu. Iya. Makanya ya kayak kemarin yang sang utu tuh waktu datang ke sini dia sudah parah, sudah berobat kemana-mana, akhirnya sembuh. Sempat baru agak sembuh, dia melanggar sakit, nelpon lagi, datang katanya lupa. Kedua kali kumat lagi, saya bilang apalagi yang kamu langgar? Nih kan bintak kau ini jak jeruk. Istrinya udah gini. Akhirnya saya obati dengan sangat keras. Artinya itu hukuman, dia biar tahu rasanya untuk mencapai kesembuhan itu sakit gitu. Iya, betul. Pas waktu itu dia datang Astungkare pas Saraswati, dia sudah gemuk. Dia sudah gemuk, bisa senang sekali. Dia datang ke sini bawa pejati, hanya maturan saja gitu. Ya. Tiba-tiba waktu ini datang lagi, sakit lagi. Apa lagi ini? Apa yang kau langgar? Terlambat makan jeruk gara-gara ada proyek. Ya, mau gimana? Hidup itu adalah pilihan. Kalau kita tidak bisa belajar dari kesalahan, ya susah. Terus saya kasih tahu, jika Anda sesibuk apapun, Anda harus punya perencanaan. Kalau Anda merasa akan sibuk, minimal siapkanlah 3 telur rebus. Baik itu untuk supir atau tukang. 3 telur rebus bisa masuk kantong. Dan dia tidak akan kotor. Dan dia juga makannya simpel, tinggal buka 1 tambah 9 10.
kan. Minum air, satu telur itu bisa bertahan setengah hari, Oh, iya, iya. bisa melindungi tubuh agar asam lambungnya tidak naik. Dan di sana sudah lengkap, karbohidrat ada, proteinnya ada. Gitu. Betul, betul. Jadi waktu saya dulu jadi supir ya, waktu masih di pariwisata, kalau tamunya tamu Perancis atau tamu India, Wah, harus bawa saya bekal. sudah bawa telur. Harus bawa bekal. Jadi begitu, kita harus tahu manajemen kita sendiri gitu loh. Alasannya sibuk ini, kayak kemarin juga ada pasiennya saya kumat, "Ih, sibuk Jero, saya ngayah maturan gini gini, sakit kesini lagi." Ya, Kan kasihan. ya. Jadi pakailah akal kita. Yang paling simpel saya ajarkan agar tidak masak, agar bawalah roti atau bawalah pisang. Oh iya, iya, itu bagus. Jadi simpel sekali, tinggal ngambil atau datang ke supermarket beli pisang 2 atau 3. Dia tidak akan kotor walaupun gelala geluluk di mobil kan modelnya. Iya. Tinggal tet simple atau roti. Jadi kembali lagi, yuk kita belajar jadi orang cerdas gitu. Belajar untuk bijaksana kepada diri sendiri. Ya, ya. Kalau kita memanage diri sendiri aja nggak bisa, gimana mau memanage perusahaan? Ya. Kan begitu. Hmm. Paham anak-anak? Oke, lagi satu Pak Jero. Yeah. Ngomong masalah cerdas dan bijaksana dan pintar. Apa sih sebenarnya perbedaannya itu? Kalau perbedaan antara cerdas dan pintar ya, tapi kalau bijaksana itu beda lagi konteksnya. Yang ada adalah pintar dan cerdas. Kalau kecerdasan itu adalah bekal atau anugerah dari lahir. Bisa saya katakan itu sama dengan taksu. Itu kecerdasan. Itu kecerdasan. Tapi kalau kepintaran itu adalah hal yang bisa diperoleh siapa saja. Oh, jadi bisa dipelajarin. Ya, Dari belajar. dari belajarlah dia menjadi pintar. Ya. Dan dari pengalaman hidup dia akan menjadi bijaksana gitu. Jadi beda. Buah dari pengalaman hidup dia akan menjadi manusia yang dewasa. Dan jika orang itu memaknai setiap masalah dalam hidupnya, dia akan menjadi bijaksana gitu. Jadi itu buahnya. Kalau kamu menanam padi, setelah itu mengolahnya jadilah nasi gitu loh. Nah, Mengolah nasi itulah kebijakan. Iya, iya, betul. Jadi itulah hasil dari sebuah proses. Sama seperti orang yang fitness, otot itulah kebijakan gitu loh. Itu hasilnya. Gitu. Hasilnya. Jadi tidak ada orang itu belajar bijak, tidak ada. Tidak ada, karena kebijaksanaan itu tidak bisa dipelajari. Tapi dia akan berakumulasi Dari hasil dari berbagai rasa yang ia rasakan. Makanya tadi saya di dalam dengan Nyoman ngomongnya begini. Rasa, semua rasa anggaplah bumbu. Jika hidupmu merasa dalam kepahitan, anggaplah itu kunyit. Ya, ya. Jika hidupmu merasa dalam kepanasan, anggaplah dia jahe. Jika hidupmu merasa begitu selalu istilahnya kepedesan gitu, anggaplah itu sebagai cabai. Ya, ya, ya. Nah, kamu mendengar bahasa-bahasa yang kasar-kasar, anggaplah itu cabai. Ya, betul. Jika kamu merasa hidupmu pahit ataupun asam ataupun asin, anggaplah itu bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu, ya, ya. Dan semua bumbu-bumbu yang sering kita makan memang semuanya tidak ada yang enak. Jika kamu sering menangis, anggaplah itu bawang gitu loh. Iya, iya. Hidupmu iya, selalu iya. sedih, anggaplah itu sebagai bawang.
Jadi jadikan semua itu seperti bumbu. Semua rasa yang kamu rasakan dalam hidupmu, jika diakumulasikan menjadi satu, dia akan menciptakan cita rasa yang mumpuni gitu. Ya, iya, iya, betul betul. Jadi sudah paham kan? Iya, iya, betul betul. Jadi Harus dinikmati. Ya, dinikmati. Jika pahit jangan mengeluh gitu. Hmm, Nikmati pahit itu nikmati dan syukuri. dan syukuri, karena sebenarnya segala hal yang terjadi kepada kita itu adalah bentuk dari ujian. Ya. Sama seperti tentara. Apakah setelah kamu pakai baju loreng kamu langsung dapat gaji dan tinggal bawa senapan gini aja? Kan tidak. Tidak, ya. Coba ke Pulaki lihat. Perlu proses latihan. Diproses, dibentuk dulu Dibentuk ya. agar betul. fisiknya kuat kan gitu. Betul. Setelah itu dia jalan dalam kepanasan, Nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. diisi ransel lagi. Biar apa? Biar tegak kan gitu. Iya. si pasir. Tapi sekarang kita lain. Sehat, anggaplah sekarang umur 40 tahun ya gitu ya. Nah, Umur 40 tahun dia mulai sakit. 43 tahun, 3 tahun dia sakit. Mengeluh terus. Bahkan di sini banyak pasien saya yang begitu. Jero yang sudah 2 tahun sakit, yang sudah 3 tahun, yang sudah 9 bulan. Udah umur Jani Pak, memiliki. Pak Jani umur segini, sakit baru sekian bulan. Sehatnya berapa tahun? Coba Iya. ditimbang. itu harus. Nah, Mindsetnya harus seperti itu. iya. Kan? Saya bilang, coba sekarang ditimbang, mana lebih berat antara sehatmu dan sakitmu? Ya aja. Jadi Kadang kita lupa. bukan hanya lupa, kadang memang tidak tahu. Taunya manusia hanya ingin enak-enaknya saja. Iya. Kan begitu. Makanya Astungkare di sini selain mendapatkan selain diobati juga dituntun. Ya, ini yang nilai plusnya lah buat saya, buat Ya. kita semua. Ya. Bahkan kemarin ada yang ngomong gini, Pak Jero, kok nggak pernah ngasih pencerahan sekarang pagi-pagi gitu. Ya bagaimana Anda datangnya? Sibukan. Anda datangnya jam 8:30. Saya bukanya jam 9. Jadi saya kan harus mandi. Tapi kalau dulu kan pasien datang jam 7 kumpul, saya masih pakai celana katok doang. Jadi saya lari, cuci muka, duduk Nah, sambil adalah- nunggu Jero istri masak dan lain sebagainya. Saya gunakan waktu luang itu untuk memberikan pencerahan. pencerahan. Ya. Dan nanti kalau sudah tepat waktunya, saya juga akan selalu berbagi pencerahan ya via channel YouTube saya. Ya, itu yang sebenarnya ditunggu-tunggu Jero. Banyak sekali kadang-kadang komen, mana videonya Pak Jero kok nggak diupload, mana pencerahannya, Iya. seperti itu. Karena sekarang jangankan buat video, kadang-kadang seperti tadi saya enggak makan kan. Iya. Saya karena- jam 7 malam baru makan. Ya. Dari pagi enggak makan. Wah, luar biasa nih. Jadi inilah keikhlasan saya ngayah. Dulu saya sudah pernah diberikan segalanya sama Tuhan. Main judi pagi, siang, sore, malam. Bahkan saya waktu kerja di nightclub, kadang-kadang saya enggak ngambil libur sama sekali. Enggak pernah ngambil libur. Kenapa? Karena libur ngapain juga. Iya ya. Ya. Nah sekarang di sini juga sama. Berbulan-bulan kita, saya sama Jero istri enggak pernah ngambil libur. Akhirnya Jero istri udah, aduh Jero, tadi libur lalu Jero. Ya akhirnya saya juga Akhirnya harus harus bijaksana ke diri yang sendiri dan ke Ya. Jero istri. Akhirnya saya tetapkanlah maunya hari Senin. Hari Senin saya tutup, tapi istri bilang Senin sih udah mau belanja, karena kepercayaan istri saya dan keluarganya di sana Nah, bahwa untuk belanja jangan hari Senin. Akhirnya oke lah, berarti di bawahnya Senin dong, Selasa. Selasa. Ya, ya. Ya memang orang sekolah aja ada libur Jero, masa Arti menikmati hidup ini kan perlu juga Jero. Iya. Ya, ngayah sih ngayah. Jadi
menikmati hidup, terus apa namanya, memanjakan tubuh itu kan perlu. Iya sebenarnya. Ya, sebenarnya itu harus dipahami juga gitu. Jadi jangan terlalu sibuk. Yang di atas juga udah mengerti lah kayak. Dan anehnya begini loh, jujur beliau itu maha kuasa luar biasa. Di saat badan tiang sakit kan ya, saya merasa mungkin capek ya, atau tangan saya sakit. Pasiennya paling cuma 15 orang di hari itu, di hari saya capek. Sudah di screening, dan itu pun sudah disaring itu kayaknya. pun sakitnya yang enggak aneh-aneh. Tapi kadang-kadang di saat anehnya begini lagi, di saat saya sudah fit, pasiennya cuma 12 orang, tapi penyakitnya yang parah-parah semua. Yang perlu ekstra penanganan khusus. Iya, karena gini juga, ide itu memang luar biasa. Jujur, yang sampai sekarang pun tidak henti-hentinya bersyukur dan memuji beliau. Karena beliau yang sudah mengatur semuanya. Sama kayak hari ini, saya duduk di depan kamar suci, tiba-tiba ada kupu-kupu besar di depan pintu, diam, terus hinggap di tangan saya. Tuh besok rame nih gitu. Benar, yang nelpon sudah ada 6 orang yang nelpon. Singaraja, Tabanan, Denpasar, Singaraja gitu. Yang paling pagi datang dari Singaraja juga. Dapat nelpon siapa? Enggak Pak Jero. Oh ya. Ya udah diatur sama beliau lah. Dan itu dah saya dengar suaranya ini komandan bawa ikan tuh. Yang lihat ini datang. Pasiennya udah ngomong gini, Pak Jero santai lah, lagi satu gitu. Istri enggak, lagi satu, ada lagi 5 datang. Terus saya lupa lagi janjian sama yang dari Denpasar tadi itu. Yang padahal pertama kan istrinya saja berobat. Oh, yang suaminya ikut juga akhirnya. Iya, akhirnya suaminya ikut juga. Jadi di sini kebanyakan begitu, 1 orang, akhirnya 2 orang, akhirnya 3 orang. 3 orang. Terus akhirnya dia bilang, saya ini yang nyuruh ke sini, saya ini yang nyuruh sini ke situ. Iya, itulah itu. Kalau di sini saya lihat kesembuhannya kan sudah di atas 90%. Jadi orang kan ngomong lah, tapi informasi dari mulut ke mulut. Ya mudah-mudahan dengan itu YouTube-nya Jero Balian juga akan cepat naik. Gitu. Ya, setungkara. Intinya saya yang sudah memahami proses hanya akan mengikuti proses saja. Dan tentu saja juga saya yang mantan manajer, mantan marketing juga harus tahu bahwa setiap proses pun perlu diperjuangkan. Iya, betul. Saya juga berjuang. Saya yang memiliki ya sedikit skill lah istilahnya untuk membuat desain. Ya saya gunakan sekarang. Iya, betul. Saya ingin membuktikan kepada dunia bahwa peribahasa semakin bersih semakin menunduk, yang disalahartikan itu saya rombak sekarang. Banyak yang salah mengartikan. Semakin bersih semakin merunduk, hukum padi. Banyak yang mengartikan begini, semakin bersih harus semakin diam. Salah kan? Salah. Kenapa saya bilang salah? Yang kamu dua, kamu menep, kamu mati terus. Kedua kalinya aku mati lah. Iya, nggak bisa nggak bisa di share, nggak bisa di. Makanya jika kamu memiliki kecerdasan, jika kamu memiliki kemampuan, tunjukkanlah dirimu. Betul. Sudah saatnya sekarang yang baik harus menunjukkan diri. Begitu. Saya lihat juga kok ngomong itu masih
masih Ya. ada dan masih banyak. Kok ngomong itu adalah generasi di bawahnya generasi milenial. Masih itu. Tapi nanti kalau mereka itu sudah semuanya sudah meninggal dunia, kembali generasi milenial yang maju, maka akan hilang dengan sendirinya. Oh, Karena masih sisa-sisa generasi tempo dulu akan masih itu dipakai. Karena itu generasinya dia. iya betul betul. Tapi kalau generasi kita, generasi reformasi, beda lagi kan? Beda lagi. Generasi milenial sekarang ada lagi generasi reformasi, beda lagi. Iya betul. Milenial masih juga ada yang bahasanya agak sedikit fanatik, yang spiritual, terlalu spiritual. Nah itu akan terombak dengan sendirinya di generasi reformasi. Generasi reformasi dia tidak akan sefanatik generasi milenial. Milenial. Di saat semua generasi milenial amor yang acin ya generasi reformasi dan generasi lain akan lebih memahami perbedaan, akan lebih menerima perbedaan gitu. Iya ya, betul. Mudah-mudahan Jero, karena saat ini saya lihat di medsos atau di kehidupan sehari-hari kan masih terjadi fanatisme ya seperti itu. Ya itu sah-sah saja sebenarnya, karena yang pertama itu karena pola pikir Betul. dan juga karena alam juga, karena alam, siklus alam lah saya katakan. Contoh seperti ini, dulu padi sekian bulan baru ada Ya. kan, satu tahun cuma 2 kali panen gitu sumpama, Ya. akhirnya bisa 3 kali panen. Ya. Contoh juga kita belajar dari jagung. Jagung dulu cuma tongkol 1, sekarang sudah ada tongkol 2, bahkan sekarang sudah ada jagung hitam. Jadi semua mengikuti alur saja. Betul. Sekarang ada jagung manis lagi. Jagung ketan sudah mulai mau hilang nih. Ya. Sekarang ada jagung manis gitu. Ya jadi nggak terlepas dari siklus semesta kan. Iya, gitu ya. siklus semesta. Jadi anggap seperti saya. Saya siapa sih? Saya Jero Gede Sarjana atau lebih terkenal Jero Balan Hiler. Anda lihat sendiri, saya di kos-kosan loh. Iya. Tapi kenapa impian saya pasraman? Karena sesuai dengan petunjuk yang saya dapat tahun 2015, bahwa tugas utama saya adalah menjaga daratan Bali. Saya ketawa waktu itu. Kenapa saya ketawa? Terlalu ekstrim buat saya dan terlalu ambigu ya, sesuatu yang tidak mungkin. Iya. Tetapi sekarang saya baru paham, bukan Balinya dijaga diginin tidak, tetapi manusianya dikembalikan ke relnya. Iya, iya, betul, betul. Diberikan tuntunan, pemahaman, dan juga istilahnya diajak untuk belajar menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Mau belajar dari kesalahan, bukan diajak untuk menjadi orang suci, tidak. Iya, iya, betul. Cukup menjadi lebih baik dari sebelumnya. Artinya kita terus membina diri kan begitu. Terus belajar, Membina diri sama seperti rambut. Di saat rambutnya pendek, ya tidak perlu sisir. ya. Di saat rambut sudah mulai agak panjang, selain perlu sisir, perlu minyak rambut. Minyak rambut ya. Di saat sudah panjang, perlu disisir, perlu minyak rambut, perlu juga yang untuk mengikat gitu. Jadi semua berproses seperti itu. Iya, iya, iya. Waduh, sukses sekali nih Kak Jero, malam-malam memberikan pencerahan, wejangan. Mudah-mudahan semeton juga bisa bermanfaat dari penjelasan dan wejangan Pak Jero Balian Hiler.
Dan sekali lagi semua Jero Suksma sudah Wali. menyempatkan waktunya memberikan Intinya, pengobatan dan wejangannya. saya tidak akan pernah lelah, apalagi jika sifatnya berbagi. Walaupun saya dari pagi ngayah gitu, dan saat bertukar pikiran seperti sekarang, memberikan pencerahan, berbagi yang sifatnya sambil menghilangkan rindu lah begitu ya. Iya, betul. Tidak ada salahnya kita juga bagikan nanti ke teman yang lain. Jadi mungkin ada hal-hal positif yang bisa diambil, dan jika ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan mohon maaf lah begitu ya. Jadi intinya tiada manusia yang sempurna, tiada manusia yang luput dari salah dan dosa serta lupa. Suksma Jero. Suksma Wali. Yang tutup untuk dengan para santi. Om Santi 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 Om.